Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Peduli Anak Indonesia dengan Gangguan Bahasa. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana kita sebaiknya melihat atau menilai TK atau PAUD ya, Bapak Ibu. Mari kita mulai pembahasannya. Ya, jadi di sini saya menitik beratkan pada sebuah himbauan ya, bahwa sebaiknya kita stop ya atau berhenti menilai PAUD itu dari hasil kemampuan calistung siswa, gitu ya, hasil ya. Jadi jangan menilai PAUD dari apakah anak itu berhasil atau tidak membaca, menulis, dan berhitung, gitu ya. Ketika dia tidak bisa membaca, berarti PAUD-nya jelek misalnya. Nah, tidak begitu. Ya, jangan menilainya begitu karena PAUD itu punya peran strategis yang berbeda, gitu ya. Dia mempersiapkan siswa. Nah, kalau ini tidak berjalan, ada efek buruknya, begitu. Ya, jadi ini yang ingin saya bahas pada video kali ini. Nah, kenapa saya memilih untuk mengangkat ini? Karena di lapangan saya melihat ada siswa SD ya dengan kendala membaca yang ternyata ada sangkut pautnya dengan pendidikan PAUD-nya atau pendidikan TK-nya begitu. Ya, ada kaitannya dan ini prihatin ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Dan pengalaman saya sendiri sebagai orang tua siswa PAUD ya, untuk anak sulung saya di tahun 2012 dan untuk anak yang kedua di tahun 2018 sampai 2019. Baik, komentar, pertanyaan dapat ditujukan di sini ya, seperti biasa ke email dan ke alamat atau nomor WhatsApp. Baik, untuk anak siswa SD yang mengalami kesulitan membaca yang saya temui usianya sekitar 9 tahun, dia bersekolah di kelas 3 SD ya, kemudian kesulitan membacanya itu sangat-sangat besar ya, karena bahkan untuk membaca kata-kata dia bisa ya, dia sudah bisa membaca kata-kata sederhana seperti pula, seperti mata, saya, begitu dia bisa ya. Dan ini maksud saya adalah di akhir semester 1 kelas 3 SD ya. Jadi saya bertemu dengan anak ini di sekitar bulan Desember ya, di akhir semester 1. Jadi untuk rasa mata ya yang seperti itu dia sudah bisa. Tapi ketika bertemu dengan kata-kata seperti pulau begitu ya, atau misalnya sayang, nah itu dia sulit ya. Nah ini kan untuk kelas 3 SD sudah harusnya sudah dikuasai ya. Nah sebenarnya apa sih akar masalahnya begitu ya? Nah akar masalahnya adalah kesulitan konsentrasi atau kesulitan fokus di sini ya, yang kalau ini tidak diselesaikan ya, bahwa dia tidak bisa fokus belajar ya, fokusnya itu pendek sekali duduk itu 10 menit sudah gitu capek, sudah uring-uringan, sudah nggak nyaman gitu ya.
Nah, kalau ini tidak bisa dibereskan, maka kesulitan membacanya akan berlanjut, seperti itu. Nah, ini anak yang dengan kendala bahasa ya yang saya temui. Nah, bagaimana riwayatnya ya, riwayat anak ini? Ternyata setelah saya tanyakan kepada keluarganya, ya, yang saya kenal melalui sebuah seminar yang saya isi ya sebagai narasumber. Riwayatnya adalah TK-nya itu berfokus pada calistung, ya, fokus. Jadi kegiatannya ya membaca, menulis, berhitung. Targetnya anak bisa membaca, menulis, berhitung, begitu ya. Ini fokusnya pada itu. Tidak berbasis sentra. Tidak ada sentra balok, sentra keimanan dan ketakwaan, sentra perpustakaan, ya, sentra-sentra ini yang sebetulnya sangat penting gitu ya untuk memfasilitasi kegiatan motorik anak, rasa ingin tahu anak, kemandirian anak dan sebagainya. Ya, jadi di TK-nya anak SD ini ya yang saya temui, dia kebanyakannya adalah duduk, ya duduk calistung begitu. Lalu kebetulan juga dia memiliki riwayat kelahiran yang sulit ya, agak lama begitu ketika dalam prosesnya akan keluar gitu ya, akan lahir yang barangkali ini mempunyai pengaruh kepada apa ya, semacam pemrosesan kognitifnya ya, tapi kami tidak melakukan pengecekan yang mendalam ya, sehingga efeknya itu kami tidak tahu secara pasti, tapi yang jelas riwayatnya ada, riwayat kelahiran yang sulit. Lalu juga ada riwayat pembelajaran membaca yang tidak evidence based begitu. Nah, ini apa ya, anak ini sudah diusahakan oleh orang tuanya untuk les begitu ya, dipanggilkan guru dan sebagainya. Tapi yang dipelajari atau yang disajikan oleh guru-guru ini adalah kegiatan yang tidak disesuaikan dengan kondisi anaknya, gitu. Jadi apa ya, pelajaran, materi, metode belajar dan sebagainya yang biasanya dipakai untuk anak-anak pada umumnya. Nah, yang ternyata kemudian tidak cocok gitu, karena anak ini punya keistimewaan. Gitu. Nah, jadi all in all akhirnya ya tidak berkembang begitu ya kemampuan membacanya pada akhir semester 1 kelas 3 tadi. Baik. Nah, terkait dengan PAUD atau TK ya, saya sendiri tadi sudah saya sebutkan anak yang sulung itu di 2012 ya. Lalu anak SD, siswa SD barusan yang saya ceritakan itu kan TK-nya baru ya di 2017. Jadi ini sudah lebih, harusnya sudah lebih sesuai ya, terutama dengan kurikulum yang berlaku yaitu kurikulum 2013. Nah, tapi ternyata justru TK anak saya yang di 2012 ya, yang sudah sekitar 9 tahun yang lalu ya, itu yang lebih cocok dengan 2013. Nah, ini kan saya nggak tahu apa ya yang terjadi ya, tapi sayang sekali sebetulnya karena untuk kurikulum 2013 untuk PAUD ya, itu sudah sangat-sangat baik ya, sudah sangat-sangat mempersiapkan semua yang anak butuhkan untuk menjadi siswa SD dan untuk menjadi lifelong learner ya, pembelajar sepanjang hayat. Nah, itu yang sangat penting Bapak Ibu, pembelajar sepanjang hayat
Ya, bagaimana dia semangat belajar dari dalam dirinya, kreatif, mandiri, seperti itu. Baik. Nah, di 2012 ya untuk anak saya sendiri, ini TK-nya sudah berbasis sentra, ya. Jadi ada tempat-tempat khusus begitu ya dengan fungsi-fungsinya, olahraga ada tempatnya, main balok ada tempatnya, makan ada tempatnya. Nah, ini memberi pemahaman kepada anak bahwa kegiatan itu harus disesuaikan dengan waktu, harus disesuaikan dengan tempat, seperti itu. Ya, dan bagaimana dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain ini kan dia belajar. Ya, dia belajar mengantri, dia belajar sabar, dia belajar menyesuaikan diri dan sebagainya. Itu soft skill ya yang penting untuk mempersiapkan pribadi dia. Lalu calistung itu diperkenalkan ya, tidak harus bisa, tapi diperkenalkan dengan fun, dengan menyenangkan, dengan lagu, dengan menggambar, dengan mewarnai, menggunting dan sebagainya. Ya, diperkenalkan. Jadi anak dari situ mendapatkan pemahaman bahwa belajar calistung itu menyenangkan loh. Belajar calistung itu fun loh, sekolah itu fun loh, gitu ya, bukan sekolah yang seram, sekolah yang menuntut, yang negatif-negatif. Dan juga yang ini yang sangat penting menurut saya di TK anak saya di 2012, ada pendidikan karakter, gitu ya, bagaimana anak itu harus bisa patuh pada aturan misalnya, gitu ya, harus bisa menyesuaikan diri dengan tempat, bisa taat pada waktu misalnya, waktunya makan ya makan, bukan main balok misalnya. Nah ini kan penting ya, kapan dia harus belajar ya dia belajar, kapan dia harus main dia main, tidak dicampur adukan. Nah dasar-dasarnya itu sudah ada di PAUD ya, untuk anak saya di 2012. Nah, kenapa yang tadi siswa SD di 2017 tidak ada? Nah, itu sesuatu yang saya sayangkan sebetulnya ya. Karena ternyata ya dengan tidak diperkenalkannya misalnya seni, begitu ya, fokusnya tidak tergali, fokusnya tidak terlatih. Nah, kalau belajar tidak bisa fokus kan ya sulit ya jadinya. Nah, jadi ini adalah simpulan, kurang lebih semacam simpulan dari saya. Jadi ketika kita memahami sebenarnya apa itu fungsi PAUD gitu ya, fungsi SD, itu bukan menghasilkan fungsi TK maksud saya. PAUD itu fungsinya bukan menghasilkan anak yang bisa membaca, ya, tapi anak-anak yang punya sifat-sifat dasar yang positif untuk kemudian dia bisa hidup dengan baik gitu ya, dia bisa sekolah dengan baik, Bapak Ibu. Jadi TK itu, PAUD itu memupuk, menumbuhkan anak-anak yang suka belajar. Ya, jadi belajar nggak usah harus didorong-dorong, dia belajar sendiri. Dia suka belajar, dia suka berteman, dia taat aturan, dia bisa fokus menyimak, nggak ngobrol sendiri, gitu ya. Dia mandiri dan lain-lain. Nah, kalau yang seperti ini dikorbankan untuk calistung, gitu ya, mungkin dia bisa baca, mungkin dia bisa bisa berhitung gitu ya. Tapi dia tidak mandiri gitu ya. Sekolah itu didorong-dorong terus sama orang tuanya. Nah, ini kan juga
suatu hal yang harus dipertimbangkan ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini dia fungsi menurut saya ya. Silakan Bapak Ibu bisa mengecek kembali kompetensi inti dan kompetensi dasar dari PAUD ya, sebagaimana ada di dalam dokumen-dokumen dari Kemendikbud. Nah, kemudian untuk akademis, lalu bagaimana Calistung gitu ya. Sebetulnya akademis itu tidak susah gitu ya, ketika pendidikan karakter itu sudah baik. Ya, karena kenapa? Karena akademis itu sangat bertumpu pada pendidikan karakter. Gitu ya, ketika anak suka belajar, dia akan baca buku dengan sendirinya. Ya, kita siapkan buku, kita siapkan lingkungan yang mendukung. Ya, dia akan dengan sendirinya ingin tahu, ya, dia ingin explore gitu. Dia sudah mandiri, dia akan sendirinya kemudian akan pakai baju seragam. Dia dengan sendirinya akan mengerjakan tugas dan sebagainya. Ya, tapi kalau kesadaran ini tidak ditumbuhkan gitu ya dengan mengorbankan Calistung tadi, nah ini bisa jadi sekolah akan dianggap sebagai sesuatu yang apa ya, sesuatu yang eksternal gitu ya, sesuatu yang bukan merupakan keinginan anak. Nah, ini untuk kedepannya membahayakan ya, karena dia akan sekolah sebagai kewajiban, bukan sekolah sebagai sesuatu yang dia sukai. Nah, ini harus kita pikirkan juga Bapak Ibu. Ya. Jadi kembali kepada cerita saya mengenai anak SD tadi ya, yang masih sulit untuk membaca di kelas 3 ya. Intinya sebetulnya yang kemudian saya lakukan dengan anak ini dalam melatih membacanya adalah pelatihan fokus dulu gitu ya. Saya mengajak dia untuk mewarnai, menggambar, menggunting gitu ya. Untuk melatih fokus dulu. Gitu, melatih konsentrasi. Karena begitu konsentrasi sudah sesuai gitu ya, dia sudah bisa duduk belajar, mood-nya sudah enak, sudah tidak 10 menit sekali dia ngambek begitu. Menulis, membaca itu cepat. Gitu. Ya, terutama dengan menggunakan materi, metode belajar dan cara membaca yang sesuai. Yang bisa Bapak Ibu lihat di video saya sebelumnya. Jadi saya balik lagi gitu, saya balik lagi kepada PAUD dan TK-nya dia, masa itu yang hilang ya, yang hilang, yang tidak dia dapatkan. Dan karena dia tidak mendapatkan itu, dia belum bisa mendapatkan skill-skill dasar ya yang dibutuhkan untuk bisa belajar membaca. Nah, sebegitunya ya Bapak Ibu ya, sebegitunya harus kembali ke PAUD masa-masa atau skill-skill PAUD TK. Padahal sudah kelas 3. Karena kalau tidak dikembalikan ke situ, ya mau kita belajar seperti apa, ini nggak ketemu juga gitu ya, tidak akan ada kemajuan yang berarti. Dan kalau kita tidak cepat kembali ya mengunjungi kembali skill-skill PAUD TK yang tadi belum dia dapatkan itu, kita harus ingat bahwa anak ini usianya bertambah terus. Gitu ya, tahun ini atau tahun selanjutnya dia kelas 4. Nah, kelas 4 dengan kemampuan membaca yang masih pas-pasan, itu bagaimana? Gitu ya. Lalu dia lulus SD misalnya tanpa pendampingan, membacanya juga masih pas-pasan, lalu SMP bagaimana?
Nah, usia anak yang terus bertambah. Jadi kita harus cepat menemukan akar masalahnya apa. Dan untuk anak ini akar masalahnya adalah skill-skill, study skills begitu. Study skills mendasar yang semestinya didapatkan di PAUD atau TK ini belum dia dapatkan. Nah, itu yang harus dipegang dulu gitu ya, itu yang harus didapatkan dulu. Baik, ini adalah akhir dari presentasi saya untuk materi kali ini. Semoga ada ilmu yang baik yang bisa didapatkan ya Bapak Ibu, dan saya berharap kita bisa mulai mencoba melihat bahwa PAUD atau TK yang baik itu adalah bukan yang menghasilkan anak dengan kemampuan calistung, ya, tapi adalah anak-anak yang adalah sekolah-sekolah yang membangun pendidikan karakter, gitu ya, dan menumbuhkan skill-skill yang dibutuhkan untuk akademis. Ya, jadi bukan calistungnya, tapi skill-skill yang dibutuhkan sebelum anak itu belajar calistung. Nah, itu adalah PAUD dan TK yang baik. Terima kasih untuk perhatiannya. Ya, semoga ada informasi yang berguna yang bisa uh, didapatkan. Ya, silakan meninggalkan komentar atau menghubungi saya secara langsung jika ada pertanyaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.